Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa fi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya kita sailin. Satu sihatul ijabi wal qabul. Satu sihatul ijabi dan ataupun syarat sahnya ijab wal qabuli dan qabul. Jadi syarat sahnya serah terima di dalam jual beli. Itu qauluhuma adanya ijab dan qabul itu bila faslin dengan tanpa pemisah. Yang pertama syaratnya harus tidak adanya pemisah antara ijab dan qabul. Saya beli, ya, saya jual. Nah, ini tidak boleh ada pemisah, ya. Bisukutin baik dengan diam, bisukutin dengan diam, tawilin yang lama. Yaqa'u yang terjadi apa sukut bainahuma di antara ijab dan qabul. Contohnya seperti diam yang lama antara ijab dan qabul. Ini saya jual. Nah, orang yang beli enggak, ya udah saya beli. Lama diam itu, ya, maka transaksi tersebut ya dikatakan batal. Berarti harus adanya transaksi ulang, karena syaratnya yang pertama antara ijab dan qabul ini tidak boleh adanya pemisah, nggak boleh dipisah. Saya jual, saya beli, ini langsung ittisal, ya. Bikhilafil yasiri berbeda dengan sukut yang sebentar. Nah kalau diam cuma sebentar, nah itu gak apa-apa. Nih saya jual nih, ya, diam sebentar. Yaudah sini saya beli, nah itu boleh. Ya. Jadi dengan sekiranya diamnya ini, ya, dia dulu ya mengarahkan kepada tidak niatnya dia untuk membeli. Ada ya pemisah yang lama di antara ijab dan qabul. Kemudian wala takhallulil lafdin dan juga tidak adanya penyela-nyela berupa lafaz penengah-nengah yaitu lafaz. Wala takhallulil lafdin dan juga tidak adanya penyela-nyela lafaz. Wa in qalla walaupun sedikit apa lafaz aznabiyin yang berupa lafaz lain. Di antaranya lagi tidak adanya diselingi dengan lafaz lain yang bukan berkaitan dengan lafaz ijab dan qabul. Saya beli, nah, kemudian penjualnya ya ngomong ya ke masalah yang lain, ada omongan lain yang tidak berkaitan dengan jual beli, ngobrol ngarol ngidul ya antara lafaz ijab dan qabul anil akdi dari akad. Ini juga dikatakan tidak sah jual beli karena syaratnya tidak boleh diselingi dengan lafaz lain ya dari akad tersebut, ya, dari jual beli ngobrol yang lainnya ya, sebelum terjadinya transaksi. Nah, ini nggak boleh. Nah gambarannya bagaimana? Bi alam yakun dengan gambaran tidak adanya lafaz itu min muqtadahu. Bi alam yakun dengan gambaran tidak adanya lafaz itu min muqtadahu dari ya perkara yang dituntut oleh lafaz al aqd, tidak termasuk
termasuk dari bagian lafaz-lafaz yang termasuk dari akad jual beli itu. Kalau tawar menawar itu nggak apa-apa, nggak masalah ya, atau menanyakan nih barangnya bagaimana, itu nggak masalah ya. Wala min masalihihi, dan juga tidak dari kemaslahatan akad. Jadi lafaz betul-betul lafaz yang tidak ada kaitannya dengan jual beli di dia lagi akad ngomongin misalkan masalah yang lain, nah ini nggak bisa. Kalau masih berkaitan dengan akad jual beli, nanya barangnya bagaimana kondisinya ya, atau tawar menawar ya, dilihat dulu barangnya, ini nggak masalah karena ucapan tersebut masih berkaitan dengan akad jual beli min masalih, dari termasuk kemaslahatan. Lanjut, wa yushtaratu, dan disyaratkan juga, wa yushtaratu, dan disyaratkan aidan, sama seperti di atas, ai ada mutakhalluli lafzi, apa ayat tawafaqa, sesuainya atau cocoknya ijab dan qabul makna dalam segi maknanya, ittifaq antara ijab dan qabul ini dalam segi maknanya ya, ittifaq harus sama, harus sepakat ya di dalam maknanya ya. La lafdon, tidak harus dalam segi lafadznya, ai bil makna bi ayatafaqa fil jinsi wal nau'i was sifah wal adad wal hulul wal ajal ya, dalam segi jenisnya barang, bentuknya, sifatnya, jumlahnya, hulul atau ajal, tempo atau kontannya ya. Ini maka falau qala, maka apabila berucap siapa baiun, orang yang menjual, bai, bahwa baiun si fa'il berarti orang yang menjual. Falau qala, maka apabila berkata siapa bai, bituka bi alfin, ada ucapan bituka bi alfin, bituka aku menjual padamu bi alfin dengan harga 1000. Ini ucapannya si penjual, nih saya jual barang ini dengan harga 1000 misalkan. Fazada, maka menambahkan harga siapa mustari, au naqasa, atau mengurangi harga siapa mustari ya. Contoh, anak jual 1000 nih menteh, udah anak bayarin 2000 atau udah anak bayarin 900 misalkan, au bi alfin, atau ya dengan harga 1000 tapi halatin dengan bayar kontan. Aku menjual padamu dengan harga 1000 halatin tapi dengan kontan. Fa'ajala, maka ya membayar dengan tempo siapa mustari. Nah ini kasusnya, atau membayarnya nih 1000 tapi kontan ya. Ya anak enggak, nah kontan enggak sanggup, anak cicil ya. Au aksuh, atau sebaliknya, nih bayarin kredit enggak apa-apa, tempo, anak maunya kontan, misalnya seperti itu ya. Au muajjalatun, atau ya dihargai ya, dijualnya barang tersebut dengan harga 1000 tapi dengan tempo bisyahrin, dengan 1 bulan. Nih saya bayar cicil selama 1 bulan. Fazada, maka menambahkan siapa mustari, anda berarti 2 bulan. Maka kalau seperti itu, lau qala, dari ucapan ya bai, jawabnya
lam yasihha maka tidak sah apa baik, maka transaksi jual belinya tidak sah karena tidak adanya ittifaq. Apa ittifaq? Kesepakatan. Nah, jadi dalam jual beli itu harus adanya ittifaq bainal ba'i wal mustari. Ini ada jual 1.000, enggak, akhirnya bayar 2.000. Ya si penjual nggak mau, mana 1.000 aja, atau ditawar 900, enggak 1.000. Nah, itu masih belum sepakat. Atau dibayarin cash, karena berarti tempo ntar cicil, nggak mau, belum ada deal di situ, maka lam yasih, ya akad jual beli tidak dihukumi sah karena belum ada kesepakatan baik dalam harga atau dalam penentuan waktunya, tempo atau kontan, ya temponya sebulan atau 2 bulan, tenornya tuh kalau motor kan ada tenornya, ada yang ambil 2 tahun, ada yang 3 tahun, tenornya yang belum sepakat. Lam yasih alasannya lil mukhalafati karena terjadinya perbedaan bainal ijab wal qabul. Lil mukhalafati karena terjadinya perbedaan bainal ijab wal qabul. Jadi sampai dengan transaksi itu betul-betul sepakat antara kedua belah pihak, ya. Contoh seperti kita ngambil motor, ya, ini harga kalau cash misalkan 17 juta, tapi kalau kredit misalkan menjadi 32 juta dengan jangka waktu misalkan 3 tahun. Nah ini udah ditentukan tuh oleh si penjual. Nah ini bisa kita pilih yang mana. Ya udah saya beli dengan cara ya mencicil dengan tenor waktu 3 tahun dengan cicilan setiap bulan segini. Namun bagi kita dengan syarat tidak adanya kelebihan dari harga yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan. Yang menjadi masalah itu ketika harganya ini berubah di dalam pelaksanaannya. Kenyataannya seperti itu, ketika kita telat 1 bulan atau telat 1 hari 2 hari, di situ ada denda kita keterlambatan di dalam membayar cicil. Nah itulah yang dikatakan tidak boleh riba karena sudah melenceng dari kesepakatan awal. Kalau kredit selama 3 bulan kita bayar 30, misalkan 30 juta atau 20 juta dengan cicilan segini, ya seharusnya sudah sesuai, nggak ada tambahan lagi. Kenyataannya ketika kita kredit telat sehari, di situ ada tambahan lain. Nah, disitulah terjadinya keribaan atau tidak diperbolehkan. Jadi boleh satu barang ini dijadikan 2 akad. Contoh tadi, nih anak punya motor, ente mau bayarin cash 17 juta atau ente mau kredit selama 3 tahun 30 juta, boleh. Yang terpenting tidak ada perubahan nanti ketika pelaksanaan. Udah sepakat, udah sepakat bulannya segini. Nah itu sah karena ada ittifaq bainal ba'i wal mustari, ada kesepakatan. Tapi ketika terjadi nanti di situ ada kelebihan, ada denda, di situ yang diharapkan, ya, di situ yang terjadi keharaman. Paham ya? Jadi kalau mau terpaksa ngambil, usahakan jangan sampai telat cicilannya, biar tidak ada kelebihan yang hukumnya diharapkan. Ini tidak bikin, ya pahami ya. Jadi kalau kita ngambil kredit, usahakan jangan sampai telat. Sesuai dengan di akad awal bahwa kalau tenornya 3 tahun harganya segini dengan cicilan segini, ya kalau cash harganya segini, ya itu kita sepakati sesuai, kita bayar dengan sesuai ketentuan di awal. Karena tidak boleh adanya al-mukhalafah ya di dalam ijab wal qabul.
qabul. Nah ini yang banyak terjadinya mukhalafah, tidak adanya ittifaq, tidak adanya kesepakatan. Pahami ya. Kemudian wabila taklikin, syarat selanjutnya, dan dengan tanpa adanya taklik atau menggantungkan akad. Ya, jadi dalam akad jual beli ini digantungkan dengan sesuatu, itu juga nggak boleh. Maka bayasihu, maka tidak sah apa baik ma'ahu, bersama dengan taklik. Nggak sah kalau ada menggantungkan dengan sesuatu. Contohnya di sini dicontohkan, kain mata, contoh seperti halnya apabila mati siapa abi, bapakku misalkan, fakot biktuka, maka sungguh aku akan menjual kepadamu hada, pada rumah ini misalkan, hada pada motor ini, hada pada barang ini. Karena kalau bapaknya mati, nanti sawahnya terang jual kan, itu nggak sah ya, karena di situ ada menggantungkan akad dengan kematian, dengan sesuatu. Nah itu nggak boleh ya. Di dalam akad itu tidak boleh adanya taklikun. Apa taklik? Menggantungkan kepada sesuatu. Nah ini di dalam nikah itu namanya nikah mut'ah, menggantungkan dengan waktu atau memberi takkid, memberi waktu di dalam pernikahan selama misalkan 2 bulan, 3 bulan, itu nggak sah. Ini takkid. Wala takkidin, dan juga tanpa adanya memberi waktu takkid dalam akad juga nggak boleh ya. Di waktu, diberi waktu tempo. Contohnya kabik tukas, aku menjual padamu hada, pada barang ini syahron, selama 1 bulan. Nggak boleh, ini ada jual kenten di 1 bulan aja ya. Nah ini kan kasih waktu ya. Yang namanya jual itu sudah menyerahkan kepemilikan ya, sudah melepaskan kepemilikan dia, diberikan kepada pihak kedua. Dia udah menguasai kalau udah dijual. Jadi nggak boleh adanya takkid, apa, memberi jangka waktu. Saya jual kepadamu nih motor ya, tapi cuma 1 bulan aja, nggak bisa ya. Itu berarti nanti larinya ke akad sewa dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa di dalam jual beli itu memberikan jangka waktu. Paham ya? Kemudian wasyurita, dan disyaratkan. Nah itu tadi syarat-syarat di dalam ijab dan qabul. Pahami apa saja? Yang pertama, tidak adanya fasal, pemisah antara ijab dan qabul, walaupun pemisah tersebut ya hanya sekedar diam ya. Berbeda kalau diamnya cuma sebentar. Kemudian yang kedua, tidak adanya penyela-nyela di antara ijab dengan qabul dengan ucapan yang lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli ya. Yang ketiga ya, tidak ya menggantungkan akad jual beli dengan sesuatu. Yang keempat, tidak memberi waktu tempo di dalam jual beli, takkid nggak boleh. Nah itu ya, pahami ya di dalam masalah ijab dan qabul, karena kaitannya dengan sah dan tidak sahnya kepemilikan barang yang kita beli. Kalau kita beli barang kemudian di situ ada yang tidak kita penuhi, berarti nggak sah ini kepemilikan untuk kita ini barang. Berarti kalau ini barang bukan punya kita karena akadnya nggak sah, berarti kita nggak boleh memanfaatkan ini barang, karena ini barang bukan punya kita, karena belinya tidak sah. Pahami ya, pengaruh ya kepada hukum berikutnya. Nih, wasyurita, dan disyaratkan fi akidin, di dalam orang yang berakad. Berarti di situ ada pembeli, ada penjual. Apa? Bai'an kana, baik adanya akid itu penjual, atau mustarian atau pembeli.
baik angkana baik adanya akid itu baik atau mustarian atau mustari atau pembeli. Apa yang disyaratkan naibul fa'ilnya? Wasyurita bi akidin apa taklifun, ya, orang yang sudah mukallaf taklifan, ya berarti orang tersebut taklif. Taklif itu sudah mukallaf, berarti syarat mukallaf adalah dia berislam, ya, diantaranya ya dia balik, dia berakad taklif, ya, dalam redaksi lain bigori taklif, ya, tidak dengan taklif, karena sahnya jual beli dengan orang non muslim, ya, ya, tidak disyaratkan harus muslim, sah kita jual beli transaksi dengan non muslim taklif. Maka fala yasihu, maka tidaklah sah, ya, aina ibun fa'ilun syurito qaulu taklifun menjadi naibul fa'il, ya, wal aula ayyakula kal minhaj itlaqut tasarruf, ya, orang yang mutlak tasarrufnya dalam redaksi lain dalam kitab minhaj itu bahasanya bukan taklif tapi itlaqut tasarrufin, orang yang di dalam pentasarrufannya ini tidak ada halangan, maksudnya dia bebas, betul-betul orang yang merdeka, ya, nggak ada paksaan. Tujuannya apa? Liyakhruja bi aidan al-mahjur alaihi bisabi, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini maka fala yasihu, maka tidak sah akdu sobiyin, akadnya anak kecil, nah, karena anak kecil ini belum mukallaf. Wa majnunin, dan orang gila, anak kecil, ada anak kecil ini, ya, nggak sah jual belinya, ya, dalam satu pendapat. Namun dalam pendapat lain, ya, dikatakan sah asalkan barang tersebut bukan barang yang bernilai tinggi, ya, barang yang dikatakan, ya, umum lah, ya. Wakada, dan begitu juga tidak sahnya min mukrohin, dari orang yang terpaksa atau dipaksa, tidak sah, ya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang dipaksa bighairi hakin, dengan tanpa hak. Nih, ya, jadi syarat di dalam akad jual beli orang yang menjual dan yang membeli berarti aidin, ya, orang yang jual dan beli, yaitu harus taklif, ya, taklif. Di dalam Tanbihun qala al-musannif fi daqaiqihi inna ibaratahu aswabu min qaulil muharrar yuktabaru fil mutabayi'aini al-taklif bi annahu yuradu alaihi salasu asya. Ahaduha annahu yang qaddu bis saqran fa innahu yasihu ma'al madhhab, ya, mengecualikan di sini bahasanya orang yang al-mahjur al-mutabayi'aini at-taklif, ya, karena orang yang mabuk itu kan dikatakan tidak mukallaf dalam bab sholat, tapi dikatakan sah, yasihu al-madhhab ma'anahu ghairu mukallaf, ya, wasani annahu yuradu alaihi al-mahjur alaihi bisyafi, ya, la yasi ma'anahu mukallaf, ya, as-safi ini sudah mukallaf tapi dikatakan tidak sah jual belinya, ya, jadi taklif dengan nasabah taklif saja ini ulama mengatakan yang benar itu min qaulil muharrar, ya, at-taklif, ya, bi mutabayi'ain, ya, li adami ridho, karena tidak adanya ridhonya mukroh, ya, kalau orang dipaksa udah pasti tidak ridho. Jadi nggak sah akad jual beli dilakukan pertama oleh anak kecil, ya, jadi anak kecil, jangan nyuruh anak kecil suruh beli. Yang kedua orang gila. Yang ketiga orang yang dipaksa, ya. Wa islamun, dan dilakukan oleh orang Islam
litamalluki raqiqin, karena ingin memiliki budak muslimin yang muslim. Ini kalau dalam masalah jual beli raqiq, ya, syarat yang membeli ini harus orang Nah, misalnya kita punya budak nih, ada perempuan cakep dari Rusia atau dari Ukraina, ya, tawanan perang, matanya biru, hidungnya mancung, mau kita jual nih, ya, pasti harganya mahal. Nah, jualnya kalau dia Islam, budaknya nih jangan dijual dengan pembeli yang non muslim, nggak sah, harus membelinya Islamun, ya, karena dalam rangka ditamalluki raqiqin muslimin. La ya'tiku, yang tidak akan memerdekakan, alaihi, atas raqiq. Wa kadza, dan juga begitu juga ishtiratul Islam, yustaratu, disyaratkan, aidan, sama seperti halnya di atas, ishtiratul Islam, Islamun. Apa Islamun? Islam litamalluki murtadin, karena ingin memiliki budak yang murtad. Begitu juga ketika kita ingin menjual budak murtad, kita jual jangan ke orang non muslim, biar dia ikut orang muslim, biar dia kembali menjadi Islam lagi. Makin jadi kalau kita jual sama non muslim, alal muhkamat, namun menurut qaul yang ini dalam masalah budak, ya. Walakin alladzi, dan akan tetapi menurut pendapat fi raudhati, yang ada dalam kitab Raudhah, wa asliha, dan aslinya Raudhah itu sihhatu bai'il murtadi, sahnya menjual budak murtad lil kafiri, pada orang kafir. Walitamalluki syai'in, dan karena tamalluk menerima kepemilikan sesuatu, min mushafin, dari mushaf. Begitu juga kalau kita jual Quran, jangan jual kepada non muslim, bahaya, ntar bisa Quran kita diinjak. Ya, perhatikan kalau kita menjual sesuatu yang berkaitan dengan simbol-simbol agama, ya, jual Al-Quran, jual kitab, ya, jangan jual. Kalau jual minyak wangi, kita peci kan pas hari Jumatan di depan mas, ini jual minyak wangi, kita peci pas hari Minggu orang Natalan di depan gereja, jangan, ya. Yang ada ntar dibeli, diborong, tapi dibakar, nggak boleh, ya, nggak boleh. Kalau jualan hari Jumatan, gelar minyak wangi, peci, kitab, Al-Quran, tasbih. Saat kalau minggu di gereja rame ini mau jualan ini, ya, nggak boleh, ya. Litamalluki syai'in min mushafin, nggak boleh, ya. Li ghairi muslim, syaratnya harus muslim, yakni menghendaki musannif dengan mushaf, ya, pada perkara kutiba, yang ditulis bihi, di dalam Al-Quran. Al-Quran ini apa-apa yang ada Al-Quran, simbol-simbol Al-Quran, kayak kita cincin di sini ada tulisan Al-Qurannya, peci ada tulisan Al-Qurannya, ya, apapun yang ada simbol-simbol Islam ini jangan dijual kepada non muslim. Karena dia nggak bisa menjaganya. Jangan non muslim, orang Islam sendiri aja kadang sembrono, ya, sembrono. Peci ada tulisan la ilaha illallah, dia taruh sembarangan, dia masuk ke kamar mandi di bawah, kan banyak, ya, adabnya nggak dipakai, ya. Ada disitu kalimat tauhid, cincin dengan Allahnya. Orang muslim aja masih begitu, apalagi non muslim. Nggak boleh, ya. Yakni ma kutiba fihi Qur'anun walau ayatan, walaupun adanya maktub itu hanya satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat, alif lam mim. Misalnya kita punya cincin tulisannya di situ kaf ha ya ain shad atau yasin, ya, berjimat,
kecil tulisannya ya si tepat ya. Wa in usbita, walaupun tidak ditetapkan apa ayat li ghairi dirasati, karena selainnya dirasa, walaupun tujuannya bukan untuk dirasa ya. Jadi dalam bab hamilul Quran, dalam bab fikih, bab soal itu kan orang yang ketika punya hadas besar atau hadas kecil nggak boleh menyentuh Al-Quran yang memang awalnya ditulis untuk lil qiraah wa dirasah, penulisan awalnya ya. Beda kalau penulisannya bukan lil dirasah, contohnya lil jimat ya, untuk jimat sebagainya itu nggak apa-apa, kita pegang tanpa berwudu ya. Nah, ini tidak boleh lil dirasah, walaupun untuk selain dirasah sengaja ditulis untuk jimat, dicicit, tetap nggak boleh kita jual kepada non muslim. Ada mushaf ditulis tujuannya bukan untuk dibaca atau dirasa, untuk bikin jimat, untuk dijimat ya. Kalau kita nulis di dalam satu surah Bismillahirrahmanirrahim ditulis, itu kita pegang nggak pakai wudu nggak apa-apa, karena nulisnya awalnya bukan dirasa atau dikira untuk jimat, nggak apa-apa, karena penulisan awalnya tujuannya bukan untuk dibaca atau dipelajari. Nah, jadi mushaf yang tidak boleh kita pegang dalam keadaan tidak berwudu itu mushaf yang awal penulisannya itu tujuannya dirasa awal dirasa. Tapi kalau tujuannya bukan dirasa sedikit, itu nggak apa-apa. Cincin ada tulisan Bismillah, ya nggak punya wudu nggak apa-apa. Ya, kan kalau penulisannya bukan dirasa. Nah, kalau dalam menjual itu nggak boleh, walaupun dirasa, walaupun penulisannya bukan karena tujuan untuk dirasa kami ya. Kama seperti keterangan kalau yang berkata pada masa syekhuna, guru kami, seperti keterangan yang dijelaskan oleh guru kami ya. Kemudian wa yusyaratu, dan disyaratkan juga aidan sama seperti di atas apa adamu harabatiman, tidak adanya memerangi orang yastari yang membeli siapaman alat harbin pada alat perang. Adamu ayustaratu adamu ya, tidak boleh kita menjual kepada orang yang memerangi kita pada alat perang, jual golok kepada musuh Islam ya, jual senjata sama orang Yahudi padahal dia musuh-musuh jelas-jelas memerangi Palestina, tidak boleh ya, tidak boleh. Contohnya kasaibin, seperti jual pedang sama orang kafir harb ya, kafir yang memerangi kita, warungin tombak ya, ini kan sekarang banyak, demi keuntungan dia jual hal-hal tersebut kepada ya orang-orang yang memerangi kita, dijual ke Papua, AKB ya, seluruh pintu ya, senapan nggak boleh ya, karena untuk memberontak dia. Wa nasyabin, dan panah, wa tursin, dan tameng, wa dil'in, dan baju zirah, baju perang, wa khairin, dan kuda, nggak boleh jual kuda mereka. Bi khilafi ghairi alatil harb, berbeda dengan selain alat perang. Kalau selain alat perang boleh kita jual beli makanan. Walau bima, walaupun adanya ghairi alatil harb itu dari perkara tak yang akan sampai apa alat ghairi alatil harb minhu, dari ma, yang terbuat dari ma, akan sampai menjadi alat perang, jadi bahan baku, nah itu nggak apa-apa. Contohnya kal hadid, seperti jual besi, kalau kita jual besinya nggak apa-apa, walaupun besinya nanti dibikin pedang misalkan, nggak apa-apa. Itulah ya ta'ayyanu, karena tidak menjadi tertentu apa ja'luhu, menjadikan ma tata'atta minhu apa uddata harbin, maf'ul
ada persiapan untuk persiapan atau mempersiapkan untuk perang. Wa yasihu dan sah juga babai'uha menjual alati harbin lidimmin pada kafir dimmi ai bidarina yang ada di negara kita lah boleh kalau kita jual pedang sama kafir dimmi. Ada orang Tionghoa, orang muslim kita jual golok ya, ada orang beli kalau apa ya, karena dia adalah kafir-kafir yang dilindungi, yang memiliki akad damai dengan kita, sama-sama warga negara Indonesia. Boleh kita jual sama dia golok ya, jual apa lagi macam-macam alat-alat yang sekiranya membahayakan banyak. Ini lagi wasyurito dan disyaratkan juga bimakudin alaihi dalam perkara yang dijual belikan. Makud alaih itu berarti barang yang dijual belikan. Musammanan kana baik barang yang dijual atau samanan atau harganya, musamman atau saman. Musamman barang yang dihargai, saman berarti harganya. Atau samanan atau harganya. Apa yang disyaratkan? Apa milkun kepemilikan lahu bagi ya akid ailil akidi maksudnya bagi orang yang bertransaksi. Jadi harus betul-betul kepemilikan dia milkun. Yang jual ya harus memang betul-betul punya dia. Yang beli ya memang harus betul-betul duit di dia. Pertama, alaihi atas makudu alaihi ya. Milkun lahu alaihi kepemilikan lahu bagi akid alaihi atas makudu alaihi. Maka pada yasih maka tidaklah sah bai'u fuduliyin menjual perkara yang fudulin, bukan sesuatu yang dia miliki, lebihan yang berbangsa fuduli ya, berarti bukan punya dia. Wa yasiu dan sah juga babai umali ghairihi menjual harta selainnya dia, selainnya sahas zahiran secara zahir inban apabila nyata jelas ba'dal bai'i setelah jual beli apa annahu sesungguhnya mali ghair itulahu bagi sahas secara zahir ini bukan punya dia, tapi ternyata ketika terjadinya B memang punya dia. Contohnya nih ya, ka'an ba'a seperti menjualnya sahas malam warisahu menjual pada hartanya orang yang memberikan waris pada sahas, berarti jual harta bapaknya. Kan ba'a seperti hal yang menjualnya sahas malam warisahu malam warisihi ya pada harta orang yang membeli waris, berarti siapa? Orang tua. Dengan hal yang menyangka siapa sahas hayatahu pada hidupnya muwaris, dia menyangka bapaknya masih hidup, dijual rumahnya, bapaknya masih hidup dia sangka. Pabana maka nyata atau jelas siapa muwaris itu mayitan orang yang mati. Pabana maka jelas apa muwaris mayitan hari orang yang mati. Ternyata bapaknya udah mati sah. Ya. Hina idin ketika terjadinya baik, hina idin ketika terjadinya jual beli, likabayuni annahu karena jelasnya bahwa sesungguhnya malul muwaris itu milkuhu miliknya sahas, karena jelas harta tersebut pas miliknya dia karena dia ahli warisnya. Ini anak misalkan ahli waris satu-satunya ya, jual rumah orang tua, dia nyangkanya orang tuanya masih hidup, mana jual nih rumah nih sertifikatnya. Ketika udah dijual laku baru dia tahu ternyata bapaknya udah mati. Jual beli yang dia laksanakan tadi dihukumi sah karena memang dia pemiliknya ahli waris.
ya. Wala asar, dan tidak ada asa dampak lidhanni khata'in, pada prasangka yang salah, bana yang sudah jelas apa sihatuhu sahnya khata', li'annal iktibar, karena sesungguhnya iktibar penilaian, ya, penilaian bil ukudi di dalam akad-akad itu bima dengan perkara fi nafsil amri yang ada di dalam nafsul amri, dalam akadnya itu. Memang ketika akadnya orangnya udah nggak, pemiliknya udah dia, bukan bapaknya, karena bapaknya udah nggak ada, nafsul amrinya milik dia. Bima tidak dengan perkara fi dzanil mukallafi yang ada di dalam prasangka mukallaf, karena yang dinilai di dalam akad itu nafsul amri. Ketika terjadi pelaksana jual beli, faktanya ternyata memang itu bandanya di dia, bukan prasangkanya dia yang dinilai bahwa bapaknya masih hidup. Kalau prasangkanya kan berarti bandanya bapaknya, ternyata faktanya nafsul amrinya itu punya di, karena dia ahli maka dengan demikian jual belinya menjadi sah. Faidatun wallahu a'lam bishawab. Ayo dibaca dulu, dibaca.